Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi setiap anak-anaknya. Dalam kondisi apapun, percaya Tuhan Yesus baik. Mari siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan di minggu yang kedua di bulan September. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah dalam firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikannya dengan otoritas kuasa yang dari tempat Maha Tinggi. Roh Kudus urapi setiap kami yang mendengar juga menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu lah jawaban hidup kami. Firman-Mu menuntun setiap langkah umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami butuh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan September dengan seri khotbah angka 4, kita sadari bahwa di dalam sehari-hari kita menemui di mana 4 ada 4 sudut, 4 maupun persimpangan, simpang 4, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga menemui ada 4 mata angin dari penjuru, dari barat, timur, utara, selatan, dan kehidupan kita tidak bisa terpisah dari bentuk juga wujud sangkar maupun persegi panjang, semuanya menyangkut 4, ya, maupun sebuah kursi ada 4 kaki yang sehingga membuat kursi tersebut kita nyaman untuk duduknya, merasa aman bahwa ada kaki 4. Dan juga di dalam Alkitab begitu banyak ada di dalam Alkitab tercatat angka 4, di mana Tuhan sendiri menciptakan langit dan bumi pada hari yang keempat, yaitu 2 benda penerang, baik itu matahari di siang hari maupun malam hari, bulan. Tuhan sudah menciptakan pada hari yang keempat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk itu hari 4 sangat indah sekali. Angka 4 itu bukan angka sial, bukan angka yang tidak beruntung, tapi angka 4 angka yang Tuhan menyertai. Untuk itu bagi kita sebagai orang percaya, kita lihat dalam Alkitab baik dari Taman Eden penciptaan maupun Taman Eden keluar ada 4 sungai, maupun di dalam Nabi Yeskiel apa yang disampaikan, penglihatan yang dia lihat ada 4 makhluk hidup dan juga roda, 4 roda, 4 wheels. Dalam perjalanan maupun sepanjang Alkitab kita melihat 40 hari, 40 tahun, semuanya menggunakan angka 4. Apakah itu urutan keempat, jumlah 4, hal sesuatu yang dapat kita pelajari di balik semua apa yang ada, sehingga kebenaran firman Tuhan menyatakan pada kita apa yang dapat kita belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita akan buka di Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26. Mari kita baca. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena kuasa Tuhan yang menyertai Yesus, ia juga menyertai kita sampai pada kesudahannya akhir zaman ini. Percaya bahwa kuasa itu yang menyembuhkan yang sakit, yang timpang berjalan, maupun yang bisu, yang tuli, yang buta melihat, semuanya karena kuasa Tuhan. Saudara, kita belajar melihat bahwa Yesus, dia menjelma sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang manusia, dan dia melayani jiwa-jiwa yang terikat, menyembuhkan yang sakit, memberitakan kabar baik, keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Allah menjelma sebagai manusia, menyatakan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita bersyukur Yesus memberikan contoh teladan bagaimana dia mengandalkan maupun juga kuasa Tuhan yang Maha Tinggi, menyerahkan hidupnya, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Selama di muka bumi ini, dia memberikan contoh bagaimana seorang percaya pada namanya memperoleh hidup yang kekal dan melaksanakan amanat agung
dan juga memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yesus dimanapun dia berada, tanda-tanda heran ajaib menyertai dia. Walaupun ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mendengarkan apa yang diajarkan, yang mereka datang dari berbagai daerah, datang untuk menerima pengajarannya. Kita lihat ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Kita akan lihat di Markus pasal 2 dengan catatan yang memberikan tambahan informasi. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Di perikop yang sama, tapi ada catatan tambahan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, berarti ada di kota Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberikan firman kepada mereka. Dalam konteksnya kita tahu bahwa ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, ya, ahli Taurat yang ada di sana. Dalam konteks ini kita lihat bahwa kondisi ruangan tidak memungkinkan untuk orang-orang yang datang untuk memenuhi di rumah tersebut. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Orang yang lumpuh tidak dapat berjalan sendiri. Kita tahu orang lumpuh terhambat dengan karena kondisinya tidak memungkinkan dia melakukan hal-hal seperti dengan orang normal yang lainnya dalam hal berjalan ataupun dari sebuah tempat ke tempat yang lain, karena kondisinya adalah lumpuh. Dan kita sadari bahwa kaki menggambarkan perjalanan, bahwa seseorang membutuhkan kakinya sehingga dia dapat berjalan ke tempat yang ia inginkan. Namun dalam konteks ini, dia adalah seorang yang lumpuh, tidak mampu berjalan sendiri, dan digotong oleh 4 orang. 4 orang, dan kita lihat bahwa 4 orang tentu dari 4 sudut, dari depan 2 orang, 2 orang di belakang, untuk menggotong orang lumpuh tersebut. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Kita lihat bahwa 4 orang tersebut tidak putus asa melihat kondisi situasi tidak memungkinkan mereka masuk, namun mereka tidak putus asa, mereka mencari jalan supaya bisa membawa temannya atau mungkin kenalannya yang lumpuh, yang membutuhkan pertolongan untuk dibawa bertemu dengan Yesus. Begitu pula dalam hidup kita, saudara. Apakah kita termasuk dari salah satu 4 orang tersebut yang sedang menggotong seseorang yang kita kenal, keluarga kita, maupun teman yang sangat membutuhkan untuk berjumpa dengan Yesus? Mungkin kita dalam kondisi yang bukan lumpuh, kita mempunyai kekuatan bisa menggotong, mengangkat teman kita yang sedang tidak dapat berjalan sendiri. Untuk itu, saudara, hari-hari ini biarlah sungguh-sungguh 4 orang tersebut ada dimanapun dia berada, siap untuk melayani, siap untuk menggotong, siap untuk mengangkat seseorang yang sedang tidak dapat berjalan. Maukah saudara melihat sekeliling ada seseorang yang mungkin membutuhkan? Mungkin kita tidak bisa berjalan sendiri untuk menggotongnya, namun ada 4 orang ini memberikan gambaran. Kita bisa sepakat mencari jalan untuk menolong sesama teman kita atau saudara kita atau keluarga kita. Untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan segala keterbatasan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kreativitas bagaimana untuk menolong orang yang membutuhkan. Dalam konteks ini, mereka membuka atap yang ada, ya, membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bayangkan
Kalau saya sebagai seorang pembicara, tiba-tiba atap yang dibukakan ternyata diturunkan seseorang yang sakit, itu sangat benar-benar di luar dari batas pemikiran kita sebagai manusia. Ada orang sekreatif itu karena demi untuk bertemu dengan Yesus, karena mendengar bahwa Yesus menyembuhkan, mereka mau rela untuk menggotong temannya supaya temannya ini juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Begitu pula kehidupan kita. Seberapa kita ingin melangkah lebih jauh untuk membawa kenalan kita, teman kita, keluarga kita, tempat kita bekerja, maupun tetangga kita yang membutuhkan Yesus, supaya dia disembuhkan, supaya dia menerima keselamatan, mendengar Injil. Seberapa kita lapar, haus, dan rela berkorban untuk mengangkat teman kita yang membutuhkan. Kita kembali lihat di Lukas pasal 5, ya. Lukas pasal 5 ayat 19 dengan perikop yang sama, dengan catatan tambahan-tambahan yang ada. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Orang yang rela mau menolong seseorang, dia tentunya harus punya sikap hati berkorban, dan dia juga rela turun tangan untuk terlibat, untuk menolong, dan mempunyai cara. Mereka tentunya di antara empat ini berdiskusi ataupun ada yang memberikan saran bagaimana kalau kita mengangkatnya. Di antara empat ini tentunya awalnya mungkin ada satu orang yang tergerak, namun dia mengajak teman-temannya. Saudara terkasih, hari-hari ini yang sulit dalam kondisi ekonomi, dalam kondisi pandemi yang sudah lewat, namun banyak hal efek-efeknya masih tetap kita rasakan. Kita dapat saling menolong, saling menguatkan untuk seseorang khususnya yang membutuhkan pertolongan kita. Ini mungkin tidak satu orang, tapi dalam konteks ini adalah 4 orang yang menggotong. Begitu pula dalam kehidupan kita. Mungkin kita sendiri tidak sanggup, namun dengan bersama teman-teman kita rundingkan, kita ajak bersama-sama menolong teman kita yang sedang membutuhkan, maka pertolongan ada baginya. Tuhan memakai saudara dan saya menjadi kepanjangan kaki, tangan, maupun hati Tuhan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Kita lanjut di ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Di sini tidak dituliskan bahwa melihat iman dari orang yang lumpuh tersebut. Yang Yesus lihat adalah melihat iman 4 orang tersebut, bahwa mereka berupaya untuk melangkah sampai membawa temannya bertemu dengan Yesus. Ini sangat berkesan bagi Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Di mana orang tersebut, orang yang lumpuh yang dibawa, Yesus menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Walaupun dalam konteks dia adalah fisik, tubuhnya sakit, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita sadari, maupun secara fisik, secara keuangan, mungkin ada hal-hal lain, konflik, ujung-ujungnya yang Tuhan datang adalah menyelamatkan orang berdosa. Jadi orang berdosa diselamatkan, sakit penyakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan yang sediakan. Tuhan mempunyai berbagai cara untuk menolong umatnya, anak-anaknya. Kita lanjut lihat bahwa dosamu sudah diampuni. Ini sangat-sangat menyentuh, karena manusia berdosa tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Namun Yesus yang telah mati di kayu salib, dia yang sanggup, kuasanya, kasihnya dinyatakan bagi hidup orang percaya. Di ayat 21, apa yang Yesus katakan ini sangat mengusik
orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mendengarnya. Ya, karena pengajaran mereka yang mereka ingin melihat segala sesuatu tidak maupun yang mereka dengarkan tidak sinkron dengan apa yang mereka asumsikan atau percaya. Kita lihat di ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ia adalah anak Allah, ia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Kasihnya, kuasanya nyata dalam hidup Yesus, membawa kerajaan Allah, kabar Injil, keselamatan kepada manusia berdosa. Dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka mereka-reka dan mereka mengasumsikan segala sesuatu yang tidak benar, bahwa Yesus menghujat karena dia mengatakan bahwa dosamu diampuni. Anggapan mereka hanya Allah yang sanggup mengampuni, dan mereka tidak kenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita lihat di ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata pada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Manusia mencela, mencari kesalahan-kesalahan yang seharusnya mereka menyadari diri mereka sendiri. Dan kita lihat bahwa manusia dalam kondisi yang terpuruk, maupun dalam saat ini konteksnya adalah lumpuh, tidak dapat berjalan, dan dibantu oleh 4 temannya menggotong dia untuk bertemu dengan Yesus. Ketika sudah bertemu dengan Yesus, Yesus menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni, dan itu pun dicela oleh ahli Farisi dan ahli Taurat. Untuk itu, karena Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, Yesus katakan, mana lebih baik dosamu diampuni, mengatakan bangunlah dan berjalanlah, itu apa yang kamu harapkan? Apakah ingin bahwa orang lumpuh tersebut selamanya lumpuh dengan keterpurukannya? Apakah lebih baik bahwa menyatakan bahwa dosamu diampuni? Karena Yesus mengampuni dosa umat manusia. Semerah kirmisi apapun dia ubah menjadi putih seperti salju. Untuk itu Yesus mencintai orang-orang berdosa, tetapi ia membenci dosa dan perbuatan manusia. Bagi kita juga, kita meneladani Yesus, kita sungguh-sungguh mengasihi orang berdosa dan rindu mereka mengalami Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga mereka tidak hidup di dalam dosa. Ketika dosa diampuni, segala hal mengikutinya. Dan dia bisa berjalan, Tuhan yang sediakan, segala sesuatu itu adalah bonus dan secondary, tidak menjadi utama. Yang utama adalah dosa kita diampuni. Kita lihat bahwa 4 orang yang mempunyai kerinduan supaya orang lumpuh, yaitu temannya atau kenalannya ini, mendapat pertolongan dari Tuhan. Biarlah kita saling mengingatkan bahwa kita sendiri mungkin tidak bisa menolong, tapi kita bersama-sama, kita menabur, ada yang menuai, kita sadari Tuhan sendiri yang menjumpai orang-orang tersebut. Bagian kita mengajak mereka mengenal, memperkenalkan mereka akan Tuhan. Ya, mungkin dalam kondisi situasi yang saat ini mungkin sangat terpuruk dalam kehidupan rumah tangga mereka, namun kabar baik, ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, yaitu kebenaran sesuai dengan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus memberikan tantangan kepada pikiran dari orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dan kita lihat di ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang Yesus lakukan? Persis apa yang Bapa kehendaki, yaitu kerajaan Allah, yaitu menyembuhkan yang sakit, dosa-dosa yang diampuni.
Kita sadari bahwa pergilah, dikatakan bahwa pergilah, dosamu sudah diampuni, bangun berjalanlah. Dan kuasa apa yang Yesus sampaikan tersebut terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kuasa dari tempat yang tinggi, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi roh Tuhan yang di dalam kita lewat perkataan firman maupun kuasa ilahi otoritas, sehingga kita tumpangkan tangan atas orang yang sakit, orang tersebut sembuh. Yang lebih utama lagi, bagi mereka yang sungguh-sungguh mau menerima kabar keselamatan tersebut, dosanya diampuni. Seperti dengan kasus orang lumpuh tersebut, dia dosanya diampuni, dia berjalan, dia menerima kesembuhan. Kita lihat di ayat ke-25. Dan seketika itu juga bangunlah ia, yaitu orang lumpuh tersebut, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Betapa sukacitanya ketika 4 orang tersebut sudah membawa temannya berjumpa dengan Yesus dan ditolong oleh Yesus, mengalami kesembuhan, pemulihan, dan apalagi yaitu dosanya diampuni. Sungguh itu sukacita yang tak terlukiskan. Ketika kita sadari hidup kita diselamatkan karena ada yang memberitakan, karena ada yang mendoakan, walaupun kita tidak melihat siapa yang mendoakan kita, tapi ada orang yang berkomitmen untuk mendoakan keselamatan jiwa-jiwa di sekitarnya, untuk keluarganya, bahkan bangsa. Untuk itu saudara terkasih, jangan jemu-jemu berdoa. 4 orang tersebut mungkin dalam konteks tersebut mereka mengangkat, yaitu dia mengangkat orang yang lumpuh tersebut. Namun dalam konteks kita di zaman ini, 4 orang tersebut bisa dengan variasi-variasi yang berbeda-beda. Mungkin kita mengumpulkan uang, dana untuk menolong, ataupun kita mengambil inisiatif bersama-sama mencari jalan keluar untuk menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan secara real yang dapat kita lakukan bersama. Ini sangat penting sekali saudara. Dosa diampuni, maka yang sakit disembuhkan, maupun yang timpang berjalan, yang lumpuh dipulihkan. Ayat 26, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tidak ada seorang pun dapat memungkiri kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang, Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang menyatakan kasih dan kuasa kesembuhannya, maka kita sadari dunia akan melihat perbuatan Tuhan dan mereka juga memuliakan Tuhan. Kita doakan jiwa-jiwa sekitar kita, lihat pandang dari teman-teman kita, pergaulan kita, grup-grup WA yang ada, maupun juga komunitas di mana kita bekerja, bahkan di mana kita tinggal, ada tetangga-tetangga kita yang sangat membutuhkan. Dan Tuhan pakai saudara dan saya untuk mengulurkan tangan, maupun lewat doa, lewat perbuatan, kita dapat melakukan sesuatu. Kalau sendiri mungkin tidak sanggup, tapi bersama-sama kita dapat mengajak bersama-sama untuk membantu seseorang. Dalam konteks kita memperkenalkan dia kepada Tuhan, maupun lewat kesaksian hidup kita, lewat apa yang kita bisa lakukan. Karena kita tahu tuayan sudah ada menguning, namun pekerja sedikit. Bila Tuhan pakai saudara dan saya menjadi 4 orang yang menggotong teman kenalannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara terkasih, saya memberikan tips dalam membawa jiwa-jiwa untuk mereka mengenal Tuhan. Tuhan memakai saudara dan saya. Apa yang saya dapat, apa yang saya terima, maupun dari kesaksian dari orang-orang yang telah memberkati saya membagikan lewat YouTube channel ini tentang membawa jiwa-jiwa, ya, dalam hal konteks 4 orang ini yang menggotong temannya. Saudara terkasih, setiap orang mempunyai story, mempunyai cerita. Apabila kita membuka telinga, memberikan waktu, mendengarkan cerita yang dia alami, apa yang terjadi dalam konteks ini, seorang yang lumpuh, tidak dapat berjalan, sangat terbatas dalam kehidupannya oleh karena kondisinya. Namun ketika kita mendengar apa yang terjadi tersebut,
story dari orang-orang sekeliling kita. Kita berikan waktu, telinga, kesempatan untuk mereka berbicara, mengungkapkan keberadaan mereka. Bahkan kita sendiri dengan mata sendiri dapat melihat keberadaan mereka yang ada. Keluarga yang mungkin tidak harmonis, cekcok, konflik, keluarga, rumah tangga, ataupun di dalam usaha ada kegagalan dalam memberikan ambil keputusan-keputusan yang tidak bijak. Banyak hal yang dapat kita lihat sekeliling kita. Dan ketika mereka juga ada cerita yang kita memberikan waktu untuk mendengarkan, sehingga kita dapat membawa mereka kepada Tuhan. Jadi awal yang pertama, story dari orang sekitar kita, atau story dari orang lain. Itu sangat penting kita dengar, sehingga kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Dengarkan, berikan waktu. Terus yang kedua, kita perlu untuk menceritakan, membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita banyak yang terjadi, ya, yang sakit disembuhkan, pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, liku-liku dalam perjalanan hidup ini tidak mudah. Setiap orang mempunyai pergumulan yang berbeda-beda, namun Tuhan yang sama yang menolong kita melewati api, melewati sungai, melewati kendala-kendala kehidupan, lembah yang dalam. Tuhan gembala yang baik yang menyertai kehidupan kita. Saudara terkasih, yang tadi yang pertama cerita dari orang lain, kita perhatikan, kita simak benar-benar. Yang kedua, kita bagikan cerita yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bagikan kepada mereka sekeliling kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, pemulihan, kesembuhan, pertolongan, kita saksikan kepada mereka di sekitar kita. Yang ketiga, ini adalah puncaknya, di mana puncak dari 4 orang tersebut membawa temannya ini. Tujuannya adalah bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus. Untuk itu, poin yang ketiga, yaitu cerita dari Yesus sendiri nyata bagi orang lumpuh tersebut bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus mengampuni dosanya. Cerita Yesus, siapa Yesus? Dia mati di kayu salib, dia rela menanggung dosa umat manusia. Dialah yang sanggup mengampuni dosa saudara, ya teman-teman yang lain yang saudara sedang bawa, yang saudara sedang doakan, yang saudara sungguh-sungguh imankan supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, history, cerita dari Yesus. Dia adalah Allah, dia juga manusia, dia menjelma sebagai manusia, mengambil rupa sebagai orang manusia. Dan kita lihat bahwa darahnya tercurah, mengampuni dosa dan mengangkat segala kutuk yang ada, kemiskinan, kegagalan, dan semuanya telah dia tanggung di atas kayu salib. Hal yang ketiga, dia bangkit menyatakan kuasanya. Dalam suara pembala minggu kedua ini, 4 orang yang menjadi contoh bagi kita untuk membawa teman-teman, kenalan, jiwa-jiwa, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan atau membutuhkan pertolongan, sehingga mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, biarlah firman Tuhan ini Roh Kudus yang mematahkan. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kami telah dengar di dalam kitab Markus maupun Lukas. Catatan-catatan perjalanan Yesus sangat luar biasa. Biarlah kami sungguh-sungguh sadari bahwa Tuhan memakai kami semua maupun sebagai bagian dari 4 orang tersebut untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Pakai Bapa, pakai anak-anak-Mu Tuhan dalam hal keuangan, dalam hal kekuatan pertolongan secara fisik yang dapat mereka lakukan, tapi yang jauh lebih lagi utama, supaya orang-orang dapat mengenal jalan keselamatan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Biarlah pakai umat-Mu Tuhan untuk berbagi kesaksian yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Biarlah sungguh-sungguh Yesus Engkau jumpai setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maupun yang mereka dengarkan kesaksian-kesaksian lewat pengajaran firman maupun YouTube, kesaksian dan sebagainya, dan kehidupan kami menjadi contoh dan teladan. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami.
jamah yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, dan Roh Kudus penolong yang sejati, penghibur yang nyata dalam setiap kehidupan umatmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai ke aparat yang terendah, supaya takut akan Tuhan maupun juga keputusan yang diambil. Berkati keadaan ekonomi maupun juga di bangsa kami, maupun juga umat-Mu Tuhan, gereja-gereja Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu, bersatu bersama-sama untuk sebagai saksi-saksinya Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, dan kami bergandengan tangan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Bapak. Saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya mendapat live streaming bersama kami jam 10 pagi, ataupun datang onsite ibadah di Golden City Mall, Jalan Muhammad Yamin nomor 2-8, lokasi Cornerstone Faith Church. Bagi saudara yang membutuhkan juga bimbingan, arahan, dan kerohanian, saudara dengan bebas dapat menghubungi lewat telepon yang ada. Tuhan Yesus memberkati.